Ngomong-ngomong tentang highlight, Bang. Yes. Kalau gua dulu suka nonton highlight di Lensa Olahraga sama Sport 7 Pagi. Oh iya, sepak bola. Iya. Saya jawabannya masih dari gelanggang ke gelanggang. Aduh, Jadul sekali. itu presenternya Bung Tris ya. Kalau gue 2024 itu buat Indonesia sendiri suasananya panas ya. Bukan udara nih. Suasananya panas. Oke. Dari perpolitikan gitu ya, kenegaraan gitu kan. Terus kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat karena itu berdampak ya, maksudnya ke semua kalangan gitu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Satu Asik, apa kabarnya semua? Kembali lagi sama gue, Kamiha. Masih inget kan? Kangen gak nih? Nah, kali ini gue bareng sama all host Satu Asik. Halo. Ngomong dong. Kenalin, siapa aja? Siapa dulu? Depannya Mihal lagi deh ya. Ya. Bersama gue Bang Iki. Oke. Dan gua Wahyu. Dan gue Rifki seperti biasa. Oke, sekarang kita mau ngomongin apa, Mbak? Kita mau ngomongin tahun baru nih, ya kan? Oke. Bentar lagi tahun baru. Terus alhamdulillahnya di tahun baru ini kita pindah dan punya studio baru. Sini dia. Karena kalau kita mau salaman dulu Bang. Salaman dulu. Kita mau dikasih selamat. Bintang, bintang. Udah bilang. Selain ada studio baru ini. Ini dia. Kaos baru. Iya. Tentunya kita berucap syukur. Alhamdulillah. Kita punya studio baru dan kita punya konsep yang baru untuk podcast Satu Asik yang makin asik, makin bermanfaat, makin keren, makin enak didengar, makin mudah didengar. Iya, benar. Sip. Karena kan kita tahu ya bahwa podcast ya, karena kita tahu ya bahwa podcast Satu Asik ini kan ada di beberapa platform, Bang ya. Mudah-mudahan juga ke depan kita akan menyentuh platform-platform yang lain, ya kan, seperti platform telepon dan televisi juga. Itu beda. Radio. Oh, radio ya. Jadi teman-teman, kita ke depan juga akan membuat Satu Asa FM. Satu Asik FM. Satu Asik FM. Ya, Satu Asik. Iya. Ya, alhamdulillah ini FM Pak AM. yang pasti sobat Satu Asik ya. Jangan lupa doain kita semuanya. Oh, benar. Doain kita semuanya bisa terus podcast dan konten-konten yang berfaedah. Betul sekali. Kayaknya kita akan mengundang tamu-tamu juga ya. Ya. Tetap ya. Pasti. Ya, jadi kedepannya kita akan mencoba memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini bicara kebijakan pemerintah. Pilkada udah selesai baru aja Kita ini podcast Satu Asik, Bang, bukan radio LC. Betul. Mau kebutuhan masyarakat ya. Tapi banyak hal yang seru gue yakin di 2025. Oke. Banyak hal yang seru dari berbagai kebutuhan lo semuanya para pemuda yang kita bisa bahas satu persatu di podcast Satu Asik, yang tentunya ini nanti bisa ternyata dari podcast Satu Asik gue dapet hal yang paling penting nih. Itu dia. Karena kan yang kita tujuin lagi, yang kita harus sebar atau kalau kita sharing ke teman-teman semuanya ini adalah kan insight. Betul. Bahasa kerennya insight. Iya. Bukan outside. Tentunya hari ini kita berempat dan kita perwakilan kita ada 3 laki-laki yang apa kita nih? Kalau kata Erik Sukamto sih pejantan Tambun, Bang. Iya. Betul-betul ya kan? Kalau Sevan punya lagu Pejantan Tambun. Ini Endang Sukamti ada lagu namanya Pejantan Tambun. Benar nggak, Bang? Benar kan? Tapi kalau ada lagi selain siapa juga, emang kami adalah pria-pria kesempitan. Iya.
Iya. Coba dengar suara kami, pria kesempitan. Maksudnya kaos lu kesempitan apa gimana? Benar, salah ukur nggak? Biasanya kalau anak sekarang itu nih ngomong-ngomong tentang kaos nih ya. Ya. Biasanya kalau sekarang itu modenya itu lagi oversize, Mbak. Oh, Modelnya oke. oversize. Kayak balik jadul gitu kan ya. Betul. Oke. Apa? Tahun berapa itu? 80-an kalau nggak salah ya. Kaos oversize, celananya cut bray. Cutbray. Bray, coy. Kalau orang Jawa ngomong bukan cut bre, Bang. Apa tuh? Cut bre. Cut bray. Tambah bray. Iya. Ya masih model-model kayak gitu. Ya anak muda yang mutusin ya mau pakai Iya, apa tapi kalau ngomong gitu ya. tentang fashion kayaknya kita balik lagi ke zaman-zaman dulu nggak sih? Kayak sekarang anak-anak suka banget pakai kaos-kaus thrifting ya, model dulu ya. model-model vintage gitu kan. Vintage. Bohemia. Punya dunia yang luar biasa ya. Tapi ini tentu bahasan kita akhir tahun udah mau masuk 2025 Betul. ya. Jadi podcast kita ini sekarang ini tag kita di bulan Desember. Ya. Bener banget. Desembernya udah mau Akhir nempel. tahun. Akhir Betul. tahun. Akhir tahun biasanya ngapain lo bang? Ini Bagus, pertanyaan yang sebenarnya bingung juga jawabnya nih. Kenapa bingung ya? Pertama, kalau udah bicara akhir tahun nggak lepas dari liburan. Audit. Yang kedua, ya liburan tuh yang seneng-seneng dulu. Iya. Tapi akhirnya jadi berat, duitnya dari mana? Disuruh menghemat katanya. Iya benar sih. Benar. Kalau misalkan di beberapa instansi mungkin ya, kalau di beberapa kantor penghabisan dana biasanya anggaran, ada juga yang pusing tuh bagian-bagian auditor tuh. Wah, di biasanya ujung-ujung nih, di ya. ujung-ujungnya ya kan, karena memang anggaran itu pasti kan harus Serap ditanggungjawabkan. habis diserap Iya, di betul, LPJ kan betul. dilaporkan. Iya. Hal yang lainnya terakhir ya sebelum teman-teman yang lain ya, ujung ini 2024 Ya. kita review lagi apa yang sudah kita lakukan. Coba kita renungkan. Ting ning 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 Sahabat. ning 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 ning. Tapi ini hal yang menarik saudaraku ya. Karena kita harus lebih baik daripada hari kemarin. Kok kayak Agim, Bang? Gue sih itu sih ya. Iya, iya. Desember Iya. Meski Mas punya banyak jatah cuti ya, tapi mau Nggak bisa kita dipakai. Bisa dipakai nggak sebenarnya sih? bisa dipakai tapi jadi harus diisi sama yang sifatnya ngerjain 2025 apa yang harus kita lakukan gitu. Harus diisi dengan Perencanaan kah? kegiatan yang bermanfaat. Yes. Iya. Buat lu pelajar pasti lu lagi liburan. Nah, betul. Yang ngomong-ngomong tentang Nah, liburan, Ya, sip. nah biasanya kalau akhir tahun lu kemana, Mbak? Biasanya dulu zaman SMA nih, ya kira-kira kalau liburan semester akhir tahun. Ya, ini ya pas liburan ya. Iya. Kalau pas liburan gue zaman sekolah itu gue ke rumah saudara gue. Jadi kalaupun misalkan orang tua gue nggak ikut nih, gue jalan sendiri tuh naik kereta. Jalan sendiri. Jalan. Autopilot. Berangkat sendiri maksudnya. Berangkat Dikirain sendiri. tanpa apa namanya alam bawah sadar, jalan sendiri. Bangun harusnya. Itu kalau lompat. Kalau lompat ada lagi ya. Nyampe hutan. Terus. Iya kalau enggak kalau masih ada waktu nih Yes. kadang ikut acara-acara gitu yang OSIS kah, Oke. kampus iya. atau enggak eskul gitu suka adain acara biasanya. Acara RT gitu ya. Sekolah. Oh iya kan. Kan lagi libur, masa ikut acara sekolah sih? Iya. Iya. Kalau lo Bang Wahyu biasanya kalau akhir tahun kemana nih? Kalau dulu? Kalau dulu mah ya di rumah aja atau di perempatan Cilitan sampai pagi biasanya. Ngapain Bang bisa? Ngapain, Bang? Biasanya. Parkir. Nyari itu aja tuh sendal ketinggalan. Enggak. Jadi zaman dulu itu kan kalau biasanya kan ada beberapa titik kita potong aja. Ada beberapa titik itu akan jadi pusat keramaian seperti itu kan. Kalau pas di malam tahun barunya sih biasanya. Oh, lu pramuka yang suka ngatur-ngatur jalan itu ya? Yang biasa kalau momen-momen kan kalau lebaran kan ada tuh ya kan, pramuka itu ya kan, Mbak ya? Emang ada Jakarta kayak gitu? Ada. Itu di daerah Enggak ada. Ada di Jakarta. Pernah lihat. Dekat rumah gue tuh di Pangkalan Jati sana tuh di Kalimalang. Kan itu ada perempatan besar di sana. Itu kalau misalkan ada posko tahun baru atau lebaran itu pasti polisi memperbantukan teman-teman pramuka yang itu tuh yang turun ke jalan. Jadi kalau kita jalan sama ibunya kan, kamu mau mana?
saya mau turun ke jalan, Bu. Ngatur lalu lintas. Gagah ya? Gagah. Bangga. Gagah. Dikasih kan? Iya, rapi dilihatin orang. Gagahnya pergi nggak, Pak? Mas Gagah, ketika Mas Gagah. Wah, tahu juga berarti. Nonton dia mah. Gue udah, Bang Ege, Bang Wahyu, kami yang udah. Lu gimana? Biasa sih kalau akhir tahun dulu gue zaman sekolah tuh mancing sih gue tuh. Mancing kerusuhan atau mancing keributan? Mancing. Gimana lagi? Biasanya gue mancing ributan, Pak. Iya, biasanya kalau misalnya di komplek itu lagi malam-malam gitu kan, lagi ada rapat RW, gue masuk. Lagi rapat RW nih, gue masuk ke kantor. Ada apa ini rame-rame? Bukan semuanya. Enggak. Yang gue lo tinggal di komplek angkatan udara gitu. Iya, langsung di door gue habis. Ya sudah, memang momen akhir tahun ini memang bener gak sih momen yang paling ditunggu-tunggu kadang-kadang, karena memang walaupun sebagian sekolah itu liburnya agak pendek. Oh, karena ini kan di semester ganjil ke genap. Iya, pendek biasanya. Tapi memang di akhir tahun ini kalau di Indonesia kan mungkin kita itu kan masuk di musim penghujan. Ya, tapi kalau di luar negeri kan udah masuk musim winter atau yang namanya salju yang mana banyak banget orang-orang atau keluarga-keluarga di sana yang menunggu bener momen-momen akhir tahun. Betul. Cuman kalau di Indonesia kayaknya nggak kerasa ya, karena ya musim hujan ya. Aduh, kalau keluar juga malas. Betul. Jadi kalau misalkan kalau di beberapa tempat ya kan kita bisa melakukan aktivitas di luar ya, tapi kalau misalnya hujan ya nggak bisa gitu kan, kayak lagunya Efek Rumah Kaca kan. Aku suka. Gue kira lu mau nyanyi aku pulang. Aja itu beda lagi judulnya. Siapa tadi ya? Hujan di bulan Desember. Iya. Sahabat Satu Asik lengkap. Kalau kita lihat masing-masing punya agenda nih. Betul. Tapi agendanya juga ternyata tergantung kondisi kita masing-masing. Kalau Sobat Satu Asik, komentar dong di bawah. Iya. Betul. Apa aja kegiatannya di akhir tahun ini? Di akhir tahun, betul. Iya, betul banget. Dan oke, terkait dengan kita 2024 udah ngelakuin apa aja, iya nggak? Iya. Biasanya kita punya highlight nih. Betul. Apa yang menarik sih di 2024 nih? Ngomong-ngomong tentang highlight, Bang. Yes. Kalau gua dulu suka nonton highlight di Lensa Olahraga sama Sport 7 Pagi. Oh iya, sepak bola. Iya. Saya jawabannya masih dari gelanggang ke gelanggang. Aduh. Jadul sekali. Itu presenternya Bung Tris ya. Ya, itu kayaknya udah mendiang Maxo Pakua udah. Iya, udah mendiang. Iya. Gimana? Highlightnya di sini baru kita bicara kita mau ngapain di 2025. Ngomong-ngomong tentang highlight, kalau kita ngomongin highlight tentang Satu Asa sendiri ya. Jadi kita juga mohon maaf kepada teman-teman ya, karena kan mungkin di season kedua ini kita baru mulai di pertengahan tahun nggak sih? Iya. Iya, di pertengahan tahun ya, karena mungkin ada kesibukan segala macam. Terus kita baru mulai sekitar bulan Juli ya. Kita bulan Juli. Terus ada beberapa video yang teman-teman bisa nikmatin pastinya di podcast Satu Asik ya, di Spotify dan juga di YouTube ya, bisa diakses. Ada beberapa pembicara-pembicara yang seru ya pokoknya ya. Seru banget. Ada yang ngomongin tentang kesehatan, bisnis ya, kalau sampai hobi ya, itu yang mana bisa banget menjadi teman-teman semua. Iya, teman Sobat Satu Asik untuk mengisi waktu liburan di akhir tahun ini nih. Betul. Sambil kira-kira menyusun agenda ya yang tadi dibilang sama Bang Eki. Dan menyusun resolusi kalau zaman sekarang. Oke, bosan banget gak sih kalau tiba-tiba ya udah tahun berlalu resolusi lagi, tahun berlalu resolusi lagi, ya enggak? Highlight. Apa aja menurut pribadi sih di 2024 gue paling kena ini banget nih di 2024 nih. Nah, kalau lo apa, Mbak? Kalau gue 2024 itu buat Indonesia sendiri suasananya panas ya. Bukan udara nih. Suasananya panas. Dari perpolitikan gitu ya, kenegaraan gitu kan. Terus kasus-kasus kriminal yang terjadi di masyarakat, karena itu berdampak ya, maksudnya ke semua kalangan gitu. Dan kriminal juga sendiri kita lihat itu banyak, nggak sedikit lah ya, nggak sedikit yang ternyata pelakunya itu
usia muda. Nah, ngomong-ngomong tentang kriminal, sekarang ini Aduh. kita di bulan Desember, tapi yang terkenal nama Agus. Agus. Bisa? Iya kan? Desember tapi Agus. Iya. Ya kan? Lagi Tahu nggak? viral. Ada yang viral, ada Agus disabilitas gitu. Nah, oke. Kita nggak boleh ngomong buntung ya, karena buntung itu ya. Terus ada Agus yang Agus sedih. Nah, gitu kan. Terus ada juga Agus yang sana jual di Glodok. Nah. Oh, jangan main jurang ya. Dan Agus-Agus yang lainnya, yang terakhir itu Agus yang bakar sekolahnya, kalau nggak salah. Sekolah apa pabrik gitu, yang dia kesel sama orang dan kemudian dia ya ngomong-ngomong masalah tentang kriminal lah. Kita sedikit-sedikit jadi highlight ya. Ya semoga sih nggak ada hubungannya nama dengan perilaku tadi ini. Iya. Kebetulan. Kebetulan. Ilalah. Karena nama Agus itu kan nama yang populer di Indonesia. Betul. Ya, betul, populer banget. Selain dari Budi, ada Agus, Dimas, Rizky. Rizky. Iya kan? Tinggal sekali nyebutin lagi selain Rizky. Wahyu. Ini langka. Kami tuh langka. Langkah lagi tuh Cil itu lu bilang itu. Oh iya, tahu Itu deh. itu. Cil. Cil. Ya anak cukup. Padahal orangnya Program. tubik. Dubik. Jadi gibah kita jawab talent. Ya tapi itu beberapa yang viral di 2024, terakhirnya di Desember ya. Di Desember, peaknya di Desember. Pasti semuanya itu ter-rewind di Desember. Bahkan kan kalau kita lihat di sosmed ya, ada yang namanya YouTube Rewind. Ya kan, bener nggak? Bener nggak? Pasti kan ada kan yang viral-viral itu kan dibikin rewind kan sama YouTuber-YouTuber itu kan. Apakah ada yang lagu yang viral atau video yang viral? Terlebih pas zaman pandemi itu, wah itu YouTube Rewind tuh rame banget. Ya pas pandemi betul. Nah, tapi kalau sekarang nih kayaknya di 2024 ini di akhir-akhir belum ada kita lihat di Belum kelihatan banget, apalagi ya yang menarik ketika sekarang sudah presiden baru dan pemerintahan baru, betul. Menteri pendidikannya baru. Iya. Apakah nanti sistem pendidikannya di Indonesia akan baru juga? Yang paling isu kan tentang zonasi. Tentang Terus kurikulum. akan ada kembalinya ujian nasional katanya. Kembali. Desas-desusnya itu akan diadakan lagi ujian nasional. Desas- Kayak zaman kita dulu. Kalau gua sih namanya UN. Kalau lu Eptanas kayak mbak namanya Tanas. Zaman saya. Enggak, aku juga UN. Tanas zaman gue itu Tanas zaman gue. Oh iya. Iya, yang lalu. Iya. Kalau gua tuh UN. Kalau lu zaman dulu apa, Bang? Kalau Sebutnya? ujian-ujiannya ke Ujian nasional. UN ya. Catur ujian caturulan. Ujian akhir nasional. UAN. Ya, kalau gue UN. Ujian nasional. Enggak pakai Yang akhir. lebih lama. Iya, lupa deh. Tanas. Evaluasi belajar tahap akhir nasional. Satu hari ya kan dari ujung timur sampai ujung barat tuh di satu hari itu selesai. Dan menghafalkan RPUL, RPAL, nama-nama menteri. Buku pintar bukan Iwan Kayu. Iya, buku pintar. Kalau zaman gue sih bukan buku pintar, baru namanya SKS, Sistem Kebut Semalam. SKS. Ada yang IPA, ada yang IPS, ada yang IPC. Ada yang lebih Iya, dahsyat. benar. Apa tuh? Sistem kebut sejam. Wow. Wih, Iya, ujian jam 8 dia baru belajar. Betul. Nah itu luar biasa ya. Luar biasa banget. Jadi 2024 nih menarik, nyambung sama Miha bilang tentang kondisi perpolitikan. Salah satunya adalah bagaimana kabinet yang sekarang berubah. Salah satunya berkaitan dengan kita bro, NC semuanya sahabat satu asik, tentang bagaimana pendidikan ke depan. Iya. Nah itu dia. Harapannya adalah pendidikannya, kurikulumnya manusiawi. Iya. Dan pendidikannya mendidik. Pendidikan yang mendidik. mendidik. Iya. Dan suara mak-mak yang tentang masalah zonasi apa segala macam atau hal yang susah banget ngekolin anak ya. Iya. Semoga di 2025 dan seterusnya nggak terjadi lagi. Betul. Ya nggak? Berarti PR kita adalah apa coba PR-nya? PR-nya Kita coba renungkan. kerjakan halaman 15. Iya. Esai atau pilihan ganda? Buku LKS-nya dibuka. Ya, insya Allah kalau dari satu asik ya, karena kita bernaung dalam lembaga, Ya. kita Satu Asa Peduli Bangsa, Betul. bahwasanya kita punya hal-hal yang bisa kita sampaikan ke teman-teman, bagaimana pembinaan pelajar, Betul. ya. Pembinaan pelajar itu berbagai aspek, kalau sekarang bahasa kerennya holistik, Holistik. menyeluruh. Betul. Aspek fikriyah, pemikiran, Kalau bahasa Islamnya apa?
kafah. Kafah. Sebagai pribadi pelajar yang kafah. Tapi kalau bahasa di pendidikan, pelajar berkarakter. Oh. Karakter. Jadi kita harus menentukan apa itu karakter kita. Nah, Jadi karakternya lebih ke mellow. Ya, apakah introvert, extrovert. jadi maksud gue tentang pelajar karakter buat seluruh sobat satu asik di 2024 ini 2024 ini 2004 lama banget. Itu zaman SBY. Beliau saat itu Oh 2004 itu gue baru lulus SMA ya. Baru masuk kampus. Maksudnya adalah sudahkah kita menjadi pelajar yang berkarakter? Betul. Di 2024 ini indikatornya kan mungkin ya kita nggak nyusahin orang tua, nggak nyusahin guru, prestasi kita bagus, kita punya banyak hobi yang positif ya. Di saat kondisi sekarang kalau kita TV media sosial ada yang tawuran kah, mungkin kalau ngedrugs ada juga kali ya yang ngedrugs nih gini men. Biasanya di taman mini tuh kalau malam kan berapa tiang bang? Waduh, berapa tiang? Main deh. Berapa tiang bang? Ya kita coba lebih semangat lagi untuk ngejar berkarakter ini karena ya karakter itu hal yang mahal. Ya mahal banget, kayak akhirnya orang berkarakter itu dilihat sekali aja susah gitu ya. Karena khas. Kalau bahasa Indonesianya khas. Jadi banyak hal-hal yang bikin pelajar tuh wasting time. Ya enggak. Dan ini luar biasa buruk dampaknya dong. Nah, bagaimana sekarang kita menjadi yang pelajar berkarakter tuh bisa ngikutin hal-hal yang trending tapi bukan apa yang negatif ya. Positive vibes lah. Positive vibes. Vibes selalu. Vibes sekarang berita. Vibes ya. Maksudnya gitu ya. Mungkin teman-teman pandangannya ya tentang pelajar berkarakter gimana? Jadi pada dasarnya kita pelajar Indonesia itu karakternya cuma satu. Dari zaman dulu sampai sekarang itu karakternya pelajar Pancasila. Sampai ada zaman Bapak Menteri Pendidikan yang baru saja diganti itu kan karakter yang utama adalah karakter pelajar Pancasila. Kebinekaan. Kebinekaan betul. Ngomong-ngomong kebinekaan, arti dari bineka sendiri apa sih bang? Kalau bineka itu kan artinya kita beragam ya. Beragam tapi tidak harus seragam. Misalkan udah bagus beragam, ada pakai jilbab, ada yang enggak, masa yang pakai jilbab bisa dicopot gitu. Yang menarik ya, yang benar itu adalah menghargai perbedaan, bukan menghargai penyimpangan. Oke. Jadi ada orang nangkep nggak? Paham ya maksudnya? Jadi Indonesia dengan perbedaan itu kita hargai, tapi bukan penyimpangan yang kita hargain. Iya betul. Itu LGBT bukan perbedaan. Tapi penyimpangan. Maksudnya kita bantu untuk itu harus kita obatin, kita bantu dia berubah segala macam. Tapi jangan merasa gue berbeda nih di Indonesia dihargai, lu perbedaan. Enggak, lu nggak berbeda, lu menyimpang. Jadi kalau kayak gitu harusnya bukan minta dihargai tapi minta diobati. Betul bang, betul. Iya. Nyapunya agak susah ya memang ya, nyapunya agak susah ya. Betul, karena memang kita tahu ya bahwa yang namanya pelajar tadi yang dibilang sebagai pelajar yang berkarakter itu kita memiliki potensi yang mana kalau sekarang kan dibilang kan sebagai pelajar merdeka nih mbak. Ya kan, ada mahasiswa merdeka, ada pelajar merdeka yang mana mereka merdeka untuk melakukan apa yang mereka suka. Yang pastinya tetap jangan sampai melakukan hal-hal yang tadi yang menyimpang. Tapi balik lagi ke karakter tadi pelajar Pancasila. Betul. Karena dalam Pancasila di sila pertama itu adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, yang mana kita tahu bahwa yang namanya ketuhanan itu adalah menjunjung tinggi tentang moral dan adab. Betul. Luar biasa. Ngomong-ngomong tentang adab, beberapa hari terakhir ada seorang penjual es. Oh ya, gue tahu. Tiba-tiba viral, bener nggak? Tiba-tiba semua ingin berjualan es teh. Siapa ada keramaian semua jualan es teh dan minta umpat saya dong gitu, minta dikasih nih. Umpat. Kampus gue bang. Umpat. Itu unpad. Hina saya. Secara personal
dari kejadian itu kita lihat rezeki itu kayaknya nggak akan tertukar. Betul. Nah, Rezeki nggak ada yang tahu datang dari mana aja. Dan bapak ini ya ya dengan tapi meski harus jadi ngambil kesimpulannya hikmahnya tuh kita dapat sakit dulu. Iya. Ya dapat sakit ternyata itu adalah langkah untuk mendapatkan yang lebih baik lagi ke depan. Iya, betul. Mungkin kalau dari kasus itu kena hinaan di depan banyak orang ya, tapi akhirnya setelah itu banyak rezeki datang. Luar biasa banget teman-teman. Jadi tetap terus pantengin di podcast Satu Asik ya bersama gua Rifki, ada Mbak Miha, nanti juga ada Bang Iki, Bang Wahyu dan banyak lagi teman-teman yang nanti akan kita undang ke sini ya. Karena kan konsep baru Mbak ya. Konsep Jadi baru. mungkin di season pertama kita nggak ngundang teman-teman SMA, ya, tapi kalau kemarin beberapa ada ya. Ada beberapa. Ada beberapa. Cuman istilahnya nggak kita tektokin nih sama expert. Kalau kemarin kan beberapa episode terakhir teman-teman bisa cek lagi di Spotify-nya Podcast Satu Asik dan YouTube-nya Yayasan Situasi Peduli Bangsa. Itu kita mentektokkan atau menginframekan ya, ada expert atau praktisi di bidang kesehatan, bisnis dan juga anak-anak SMA yang dia itu teman-teman kita juga nih Satu Asik ya, yang juga dia interest atau sudah menjadi praktisi dalam bisnis ataupun kesehatan. Ya, betul. Yang tentunya di sekolah lo punya teman yang ternyata bisa menginspirasi, betul, boleh banget ya. Atau lu sendiri ya itu dia. Yang gue kayak pintar ngomong nih, terus gue juga bisa ngasih insight ke teman-teman ya. Atau lu punya temen-temen ya, atau temennya temen ya, atau temen-temennya temen ya. Temennya temen lu punya temen ya, temennya temen lu punya sepupu, temennya sepupunya gitu ya. Jangan lu punya pemahaman yang parah tentang teman-teman lu. Ini ya teman-teman, silakan bagi yang ingin menyalurkan bakatnya, ya kan, menceritakan kisahnya, menginspirasi orang, silakan gabung ke kita siap buka tadi mau bilang open mind beda gitu. Nah itu maksudnya kita sangat-sangat terbuka menerima teman-teman untuk join bersama kita. Kita collab kalau anak sekarang bilang ya kan. Jangan lupa ketik rek spasi Satu Asik, kirim ke 7288 SMS atau WA. SMS ternyata. Saya ke WA tadi. Email nggak ada siapa email. Kita pakai mailing list Pak. Oh saya masih pakai fax. Jadi 2025 gimana ini 2025? Nah tadi 2025 pastinya kita akan membahas tentang ya sesuatu yang masih berkaitan dengan teman-teman lah semuanya. Tuh. Karena makin seru di 2025, kita juga punya konsep yang juga seru lagi. Dan tentunya kalau teman-teman punya masukan, saran, tema ya bisa langsung bisa kirim ke PO Box. Mungkin semua sahabat Satu Asik belum pernah dengar kata PO Box ya. PO Box baca Box. Nah, itu alamat korespondensi ya. Iya betul. Kalau dulu kita beli es Kiko tuh biasanya untuk mendapatkan hadiah ya, kita masukin. Soalnya gue pernah Bang, asli. Dulu ada es apa ya itu ya. Terus suruh kirim ke PO Box tuh, gue bungkus esnya, gue masukin amplop, gue tulis, gue masukin ke kotak surat gue sendiri. Cool, ya betul. Gara-gara saking nggak tahu ya, tuh kan suruh kirim ke PO Box ya biasanya. Luar biasa. Tapi 2025 kalau dari lo sendiri nih ya, apa yang bikin lo penasaran di 2025? 2025 mungkin scene di skena di anak-anak SMA bakal berubah lagi sih, karena teknologi semakin berkembang ya kan. Kemudian sekarang juga ada yang dibilang namanya AI ya, di mana AI itu kalau menurut Jensen Huang siapa tuh CEO Nvidia. Jadi beliau ini kemarin baru beberapa hari terakhir datang ke Indonesia, yang dibilang orang 2000 triliun. Jadi orang terkaya di dunia sekarang namanya Jensen Huang. Jensen Huang itu CEO dari Nvidia. Kalau lu pakai Indonesia. Nah, kalau untuk 2025 sendiri kan tentang AI ya tadi ya. Gimana kalau kata Jensen Huang tadi, kalau kita
bisa menganggap AI ini sebagai partner kita untuk berdiskusi, bukan buat nyontek ya, karena kan banyak banget orang yang pakai AI atau pakai ChatGPT itu buat nyontek ya kan, kayak cari jawaban. Betul. Kalau kayak gue pernah lihat reels itu ada orang ya di luar negeri itu ketika dia wisuda terus dia pakai poster gitu kan, thank you ChatGPT. Iya. Aku pernah lihat itu. Lu pernah lihat kan? Nah, jadi kalau misalkan sebaliknya kita menjadikan AI atau kecerdasan artifisial itu sebagai buatan itu sebagai teman berdiskusi untuk memecahkan suatu masalah atau menggelontorkan ide-ide yang bisa kita ambil dan kita jadikan sebagai penguat ide kita, itu kita bisa menjadi manusia super. Nah, kalau lu 2025 apa nih Bang yang lu penasaran Bang? Yang gue penasaran adalah penerapan makan siang gratis. Nah, sama. Gue juga penasaran banget itu. Iya, karena gue jujur aja gue dulu zaman SMA Gak ada. Punya harapan tersendiri gitu kan, karena harapannya dengan program ini benar-benar bisa mengentaskan salah satu problem ya di negara ini, yaitu kekurangan gizi di kalangan. Minimal Sobat Satu Asik bisa nabung deh gitu kan, buat apa sih, hobi atau apa kan gitu kan. Jadi makan siang udah bisa betul. Tapi bakalan kena banget buat yang di pedalaman. Daerah yang kita sering sebut 3T. Daerah terdepan, terluar, tertinggal di Indonesia. Karena kalau kita sebut udah biasa bekal segala macam, memang kita berpunya gitu ya, kutip ya. Tapi bagi daerah teman-teman pelajar semua yang ada di daerah 3T, ini suatu hal yang tiap siang gue bisa dapat makan siang yang bergizi nih. Harapannya begitu. Harapannya itu bisa terrealisasi lah ya. Amin. Jadi nggak cuma di kota-kota besar doang, tapi yang lebih membutuhkan itu adalah tempat yang aksesnya malah yang betul. Dan itu menyerap tenaga kerja sih. Betul. Otomatis. Dengan adanya program itu. Betul banget. Nah, karena kalau sudah perlu terpenuhi, ya, ada pelajar, rekan-rekan pelajar juga langsung bisa, saya harus belajar nih, karena sudah salah satu kebutuhan dasarnya terpenuhi. Jadi nggak mikir nanti siang gue jajan di mana atau nyisihin uang berapa buat kebayang siang. Kalau lu Bang? Tadi emang akhirnya mirip ya. Tapi kalau sebenarnya soalnya masalah perut sih ya. Maksudnya kalau iya sudah basically Bang. Basic needs. Yes. Kebutuhan primer. Yes. Ini akan segera diselesaikan karena menyelesaikan tadi basic needs ya. Tapi selain itu nih, ngomong-ngomong masalah pembelanja tadi ya. Karena uang jajannya kan kesimpan nih. Nah, di sisi lain 2025 tuh isunya kan akan naik pajak tuh ya. Pajak 12% tuh buat belanja segala macem. Nah, itu bakalan ada kriteria nggak nih ya? Kriteria barang-barang yang kena pajak 12%. Nah, itu dia. Karena kan kadang-kadang kalau kita jajan di pusat perbelanjaan ya, kalau misalkan dengan PPN yang kadang-kadang kan dibebankan kepada customer nih, ya kan, konsumen kan. Di PPN itu misalkan kita belanja es teh manis misalkan, es teh manis apa sih? Jadi teman-teman sobat pajak, kalau dibebas diketahui ada yang namanya itu negative list dalam undang-undang PPN. Yaitu barang-barang tidak dikenakan PPN. Salah satunya adalah makanan pokok, ya kan, buah-buahan, daging, susu. Jadi hal-hal yang memang sebetulnya menjadi basic needs tadi. Dan berarti ada perbedaan antara PPN dengan N besar dan PPN dengan N kecil. Jadi kalau PPN dengan N kecil itu pajak penjualan yang biasanya itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah. Itu didasari oleh undang-undang, tapi penerapannya itu biasanya menggunakan aturan dari pemerintah daerah sebagai PPN. Jadi kalau makan di restoran itu biasanya kenanya PPN dengan N kecil. Tapi ketika teman-teman membeli barang-barang elektronik, handphone, itu PPN dengan N-nya N yang besar. Gitu kan. Berarti teman-teman sobat Asik nih yang mau update gadgetnya nih, ya kan, berarti kan harus mengeluarkan budget yang lebih dong. Itu 2025. Gue baca itu iPhone juga ngeluarin yang terbaru tuh. iPhone apa itu pokoknya paling tipis. Paling tipis. Max 16. iPhone paper kayaknya. Lupa gue. Saking tipisnya kayak kertas. Oke, biarin iPhone aja yang tipis, tapi jangan biarkan hati kita tipis. Apalagi rekening kita dan dompet kita tipis. Kayak stiker ya. Dompet gue tipis banget, kayak peci. Kayak peci. Peci. Lupa gue. Iya berarti ya. Lu kalau lu apa Mbak? Jadi gue sama. Sama ya. Tadi. Jadi memang basic needs itu menjadi salah satu concern ya kan, karena memang
ya tadi kebutuhan primer, semua orang butuh makan, ya kan, semua orang juga butuh asupan bergizi karena kan namanya berubah nih ya kan teman-teman semua. Kalau lo mengikuti apa ya kontestasi ini gitu kan, ada yang namanya dulu makan siang gratis, sekarang namanya makan bergizi gratis. Ya. Anggarannya berapa? Cari sendiri. Baik, sobat Satu Asik, di akhir tahun 2024 kita selalu berharap bahwa di tahun yang akan datang kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi untuk di akhir, bukan di akhir sesi, sebetulnya lebih tepat untuk kali ini kita akan bingung mau ngomong apa ini begitu enggak ya kan. Jadi tolong segera diambil alih, tolong teman-teman. Ya, sobat Satu Asik. Tentunya tadi kita udah bahas-bahas santai tentang 2024 apa aja yang highlight, apa-apa yang viral gitu ya. Dan tentu hal yang menarik buat kita di kalangan pelajar juga ya tentunya. Dan tentunya 2025 kita jelang dengan lebih semangat. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali. Tidak akan datang dua kali. Dan kita pengen lebih baik, lebih maju, lebih berkembang. Dan buat semua sobat Satu Asik makin dekat kita dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, menjadi pelajar yang berkarakter. Betul. Ya nggak? Nah, terima kasih semuanya, kakak-kakak ya dan apa semuanya. Thank you buat kita, tentunya kita ucapkan juga. Mau lihat deh godang. Kita semuanya ngucapin selamat tahun baru 2025. Kabar baik yang semoga, kalau menurut gua baik, karena Prabowo presiden kita menyampaikan Ramadan seluruh pelajar akan libur katanya sekolah. Oh, Masya Allah. Dari gue pribadi karena sudah merasakan zaman Gus Dur Ramadan libur, kita manfaatkan waktu terbaik di Ramadan besok. Betul. Dan jangan lupa nonton podcast Satu Asik di bulan Ramadan. Oke? Sip. Oke, dari gue Bang Iki pamit. Gue Wahyu. Gue Rifki pamit. Gue Miha. Dan kita kembali di bulan yang baru, tahun yang baru, semangat 2025 dengan konten-konten Satu Asik bangsa. Podcast Satu Asik makin asik, seru dan berfaedah. Terima kasih semuanya. Follow yang ada di bawah ini, medsos kita Satu Asik Peduli Bangsa, Instagram dan juga podcast Satu Asik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.